Perkenalkan, nama saya Alvan Ramadan dengan INPN 182240064 dari Prodi E1 Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi rantai pasokan dalam layanan kurir. Apa itu rantai pasokan? Rantai pasokan adalah jaringan proses dari pengadaan hingga pengiriman barang ke konsumen akhir, menghubungkan pemasok, gudang, distributor, kurir, dan konsumen, merupakan kunci dalam efisiensi pengiriman barang. Aktivitas utama dalam rantai pasokan adalah planning atau perencanaan, yaitu penentuan kebutuhan produksi, inventories, dan logistik yang berdasarkan permintaan pasar. Kedua, sourcing atau pengadaan adalah pemilihan dan manajemen hubungan dengan pemasok. Ketiga, produksi atau manufacturing adalah proses transformasi bahan mentah menjadi barang jadi. Keempat, ada logistik atau transportasi, yaitu pengangkutan barang antar titik. Kelima, ada manajemen persediaan atau inventory management, adalah pengendalian jumlah stok agar tidak kelebihan atau kekurangan. Dan selanjutnya ada manajemen informasi, adalah pertukaran data antara pihak di dalam rantai pasokan. Tujuan rantai pasokan adalah memberikan produk tepat, dalam jumlah tepat, dan ke tempat tepat dengan biaya serendah mungkin, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada proses dalam rantai pasokan kurir. Proses utama dalam pengiriman barang oleh kurir meliputi: pertama, pengambilan barang atau pick-up. Ada inisiatif atau pengirim menjadwalkan pengambilan atau mengantarkan paket ke agen kurir. Atau aktivitas kurir menjemput paket di lokasi pengiriman. Kedua, ada penyortiran awal atau first sortation, seperti pemeriksaan fisik berat, volume, kondisi, dan penyortiran berdasarkan destinasi regional yang bertujuan untuk mengelompokkan paket untuk pengiriman ke gudang pusat atau hub regional. Ketiga, ada transformasi ke hub pusat atau line haul, yaitu mode transportasi untuk pengiriman antar kota provinsi atau antar negara yang dapat melibatkan bea cukai untuk pengiriman internasional. Keempat, ada secondary sortation atau penyortiran lanjutan. Kelima, ada last mile delivery yang bertujuan menyerahkan barang ke tangan penerima akhir. Keenam, yaitu konfirmasi dan penutupan transaksi. Selanjutnya ada peran manajemen logistik. Ada beberapa peran, yaitu pertama, perencanaan dan pengendalian barang yang bertujuan untuk memastikan barang sampai ke tempat tujuan dengan tepat. Kedua, ada manajemen transportasi yang mengelola pengangkutan barang. Ketiga, manajemen gudang dan penyimpanan untuk penataan dan penyimpanan stok. Keempat, ada pengendalian persediaan agar menjaga ketersediaan barang. Selanjutnya ada proses pesanan, adalah memverifikasi pesanan. Setelah kita mengetahui tentang peran manajemen, sekarang kita mempelajari studi kasus JNE dan DHL. Berikut adalah studi kasus singkat JNE dan DHL. JNE atau Jalur Nugraha Eka Kurir adalah perusahaan jasa pengiriman dan logistik, berawal fokus pada pengiriman internasional. Namun sekarang lebih menangani pengiriman domestik, mempunyai tantangan persaingan ketat, tetapi mempunyai strategi dalam digitalisasi layanan dan berhasil meningkatkan volume pengiriman. Berikutnya DHL atau Delcy Hilblem Candyland adalah bagian dari grup Deutsche Post DHL dan merupakan salah satu penyedia jasa terbesar di dunia. Mempunyai tantangan globalisasi rantai pasok yang berstrategi Go Green Program yang berhasil menjadi pemimpin global dalam logistik B2B dan B2C. Kesimpulannya adalah JNE menunjukkan bagaimana perusahaan lokal bisa bersaing di pasar domestik, sementara DHL memperlihatkan bagaimana skala global dan strategi keberlanjutan. Dan yang terakhir adalah tantangan dan solusi dalam rantai pasok kurir. Beberapa tantangan dan solusinya yaitu
Cuaca buruk dapat dengan gunakan sistem prediksi cuaca. Lalu jika kemacetan dapat dengan optimasi rute berbasis EE. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, logistik bukan sekadar proses pengiriman barang, melainkan menjadi tulang punggung rantai pasok yang menentukan efisiensi, kepuasan pelanggan, dan daya saing suatu perusahaan. Sekian edukasi yang dapat disampaikan.